Saya menyapa kita semuanya. Shalom. Shalom umat Tuhan yang ada di lantai 1. Shalom, lambaikan tangannya. Shalom untuk kita semuanya yang ada di lantai 2. Hari ini sukacita, amin. Amin. Masih bergembira datang ke rumah Tuhan. Hari ini adalah bulan Oktober. Tuhan berikan kita hari demi hari untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Selayaknya lah kita sebagai umat ketebusannya meninggikan Dia, mengagungkan Dia, karena Dia Tuhan yang layak untuk diagungkan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan lewat pujian ini. Kita akan membawa diri kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, karena hanya Dia yang layak ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau Allahku, Kau Allahku, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau Allahku, kediamanku, perlindungan, Kau hartaku, Tuhan, sahabatku dan rajaku yang kediamanku, perlindungan, Kau hartaku, Tuhan, sahabatku dan rajaku yang kudus. Saudara kita untuk berdiri. Kau yang ditinggikan, Kau yang kusembah, hanya Kau Tuhan, Kau yang kuagungkan, Yesus Tuhan. Kau bersamaku, Kau bersamaku, Kau bersamaku, Kau bersamaku, Kau bersamaku, ku tak gentar, ku tak gentar, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, oh, Kau ditinggikan, ya Kau ditinggikan,
Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, hanya Kau Tuhan, Kau Allahku, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan.
Tuhan. Kaulah Raja bagi hidup kami. Kaulah sahabat terbaik dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang baik. Terima kasih Engkau mau mati untukku, menjadikanku hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, untuk segala kemurahan-Mu, untuk segala kebaikan-Mu, untuk pengorbanan dan kesetiaan-Mu yang tidak terukur dan tak terbalaskan. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan untuk semua itu. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami bersyukur dan berterima kasih jika kami masih boleh diberikan kesempatan beribadah kepada-Mu di hari ini di rumah Tuhan. Sungguh bukan karena kuat gagah kami, sungguh bukan karena kami mampu, tapi karena kebaikan Tuhan. Tolong kami Roh Kudus sepanjang ibadah ini, bekerjalah pada setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Engkau, memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tolong kami yang melayani Engkau, biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga pelayanan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami habiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masih tetap berdiri. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah lelah silakan duduk. Saya mau bertanya dulu, apakah hari ini masih sukacita? Masih semangat untuk datang ibadah? Masih semangat untuk datang berhari Minggu? Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu berkobar dalam hati kita, sehingga kita beribadah itu bukan datang biasa saja, tapi karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, biarlah dan jam malam, pekerjaan besar menunggu ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang beritaan, berlari pada tujuan, pagi langsung lebih semangat lagi. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu
belum menyala-nyala. Justru yang sudah sepuh ini saya lihat sukacitanya luar biasa ya. Mungkin karena lagu ini sangat familiar ya untuk kita yang sudah tua-tua ya. Termasuk saya sudah tua. Kita akan tetap memuji Tuhan sebab Tuhan Maha Besar dan layak dipuji. Beri kemuliaan bagi Tuhan, bertepuk tanganlah, bersukacitalah, ceritakan kemuliaan Tuhan bagi setiap orang yang kita jumpai. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Katakanlah perbuatannya Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita masih Tuhan yang dahsyat, kekuatannya, kemurahannya, kebaikannya, bahkan kedahsyatannya tidak pernah berubah. Kami buka ruang kesaksian sambil kita nyanyikan sepujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bersaksi silakan maju ke depan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah
Semua kita diberkati oleh Tuhan minggu ini. Haleluya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Rasanya ucapan terima kasih dari mulut kami tidak cukup untuk segala berkat Tuhan yang sudah kami terima. Hari ini kami belajar mengembalikan setiap berkat yang kami terima, mengembalikannya kepada Tuhan dengan ucapan syukur dan pengakuan. Semua berkat ini dari Tuhan. Kami mau belajar seperti firman-Mu bermurah hati, karena kami tahu dengan itulah Engkau mengajari kami melakukan firman-Mu. Berkatilah persembahan kami, berikan kami hati yang tulus ikhlas memberikannya. Di dalam nama Yesus kami mengumpulkan persembahan. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan yang pertama untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Pelayan persembahan persiapkan diri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Jika saat ini kita sebagai umat yang ditebus oleh Tuhan menyatakan kebesaran, mengatakan kemuliaannya, itu layak dan pantas. Untuk itulah kita ditebus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengundang kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita, menantikan firman Tuhan yang akan dinyatakan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi, memperbaiki kita, mendewasakan rohani kita, membuat kita mengasihi Tuhan. Ku sembah Kau Allah, ku sembah Kau Raja. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku.
haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu. Di minggu pertama di bulan baru Oktober ini kami bersyukur berterima kasih. Namamu ditinggikan, namamu diagungkan di atas segalanya. Inilah hidup kami Tuhan yang penuh dengan dosa dan kekurangan. Kami tidak pandai menyembah mengagungkan namamu. Kami hanya pintar meminta-minta dan meminta berkat-Mu. Tapi hari ini kami belajar, kami menyembah Engkau Tuhan. Keindahan dan kebahagiaan yang sesungguhnya kalau kami bisa menikmati penyembahan kami berada di hadirat-Mu, tidak tergantikan dengan kebahagiaan apapun yang pernah diberikan oleh dunia ini. Hati kami damai, hati kami tenteram, jiwa kami penuh dengan kekuatan, siap menghadapi apapun di hari-hari ke depan. Terpujilah namamu Tuhan, inilah hidup kami. Kami siap merenungkan dan melakukan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Selamat memasuki bulan baru, selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semua. Saya pernah waktu kuliah mengerjakan tugas yang sudah cukup banyak sekali. Namanya kalau tugas kuliah itu ya makalah, ya laporan baca, ya rangkuman, ya proyek, diskusi dan banyak ya. Dan itu sudah dikerjakan cukup lama gitu. Ketika diketik di komputer, tiba-tiba besoknya mau dikumpul tugasnya, mau di print, lalu komputernya bilang begini, filenya hilang. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaan kita? Semangat. Marah, campur aduk, sedih, bingung, jengkel, marah pada diri sendiri. Tapi itulah teknologi. Dia tidak mampu menyimpan memori. Kalau kebanyakan dia susah. Kalau ada virus dia marah, kalau banyak bugs-nya, kalau banyak file-file yang jelek dia tidak mau, rusak, error, korup dan macam-macam sekali. Itulah dunia kita. Komputer, teknologi sehebat apapun tidak mampu menangkap atau menyimpan memori dengan baik. Tetapi berbeda dengan Allah kita. Amin saudara. Dari sepanjang masa, dari era ke era, masa ke masa yang sudah dilewati oleh manusia. Manusia silih berganti, lahir 100 juta, meninggal 200 juta. Dari 7 miliar masyarakat Indonesia, seluruh dunia yang masih hidup saat ini. Semua terekam dengan baik, diingat oleh Allah dalam memorinya. Dan tidak ada satupun yang hilang. Dengan cepat dia bisa memanggil, datanya Miguel. Miguel, siapakah Miguel? Cepat wajahnya, prestasinya, kehidupannya, orang tuanya, pekerjaannya, masa lalunya, percintaannya. Itu tercatat semua dalam satu klik di dalam memorinya Allah. Mengapa? Karena dia selalu mencatat, dia selalu menghitung, dia selalu mendokumentasikan. Amin saudara. Itu sebabnya saudara memiliki di dalam sebuah kitab, di dalam 66 kitab yang saudara punya, ada yang disebut dengan kitab bilangan. Semua berkata bilangan, bilangan. Saya yakin ada saja 1-2 orang dari jemaat ini yang baru mendengar kitab ini baru kali ini. Karena yang selalu dibaca adalah Yohanes 3 ayat
16. Tapi tidak apa-apa, saudara beruntung telah mendengarkan firman hari ini, karena di Alkitab ternyata ada kitab Bilangan. Mari kita membaca Bilangan pasal yang pertama. Ini kelanjutan dari khotbah saya minggu lalu, menghitung masa lalu untuk menggapai, menyambut masa depan. Kita membaca Bilangan pasal 1 ayat yang kedua mulai dan seterusnya. Bilangan pasal 1 ayat yang kedua dan seterusnya. Kita akan baca lewat pembacaan dari Mas Nelson ya. Bilangan pasal yang pertama ayat yang kedua mulai, silakan. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Terus, yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. ya terus. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, Ya. yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilnya itu. Ayat 5, perhatikan di sini penuh dengan nama-nama, bin-bin, keturunan-keturunan. Saudara akan sedikit bosan tapi tidak akan saya perpanjang. Ayat 5 sampai ayat yang ke-14 saja. Ayat 15. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Ya. Dari suku Ruben, Ruben. Elizur bin Sedeur. Terus Dari suku Simeon, Selumiel bin Syadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netaneel bin Suar. puji Tuhan, sebentar. Saya ingin kita ikut semua membacanya supaya tahu kesulitannya ya. Ya, saya yakin karena nama-nama kita kan tidak sesulit ini. Yanto. Nah, itu paling sulit itu Tukiem. Yang cowok Tukimin. Jadi gampang kan. Tapi saya ingin kita menikmati betapa detailnya Tuhan mencatat nama-nama ini dan kita yang sulit membacanya. Ayat yang ke-6. 2, ya. Dari suku Simeon, Selumiel bin Syadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netaneel bin Suar. Dari suku Zebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim. Dan Gamaliel bin Pedasur dari suku Manasye. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gideoni. Dari suku Dan, Ahieser bin Amisyadai. Dari suku Asyer, Pagiel bin Okran. Dari suku Gad, Elyasaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Puji Tuhan. Sulit nama-namanya ya. Kita tidak bisa menghafal. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Allah. Dia bukan cuma merekam. Ada 603.000 jumlah orang yang dihitung. Berumur 20 tahun ke atas. Dan yang mewakilinya dicatat di sini. Ditulis namanya dengan detail. Dan ditambahkan, siapa ini? Kalau disebut Nathanael, bin siapa? Anak siapa? Kenapa? Karena ada banyak Nathanael. Daniel di sini bisa angkat tangan Daniel? Oke. Siapa lagi? Yosua, ada Yosua? Ada? Elkana. Yang namanya double di sini ada Stephen. Ya itu, ya. Stephen siapa kau? Bin siapa? Bin siapa kamu? Steph. Nama bapakmu Bin itu berarti anak bapak siapa kamu? Udah lupa dia bapaknya. Saya Stephen bin J. Manurung. Dicatat oleh Tuhan supaya tidak ada yang double dan jangan sampai ada salah penyebutannya. Dituliskan oleh Tuhan untuk menunjukkan apa? Bahwa Allah melihat setiap individu itu unik. Allah memperhatikan bahwa setiap orang itu
adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Sehingga dia catat dengan baik, dia dokumentasikan. Saudara, bisa saya pastikan, kalau saya memanggil nama saudara dengan nama, saudara akan bersuka cita, betul? Mana senior Grace? Nggak ada di sini? Loh itu senior Grace, senang ya dengar ya. Tapi kalau saya bilang, woi, bagaimana perasaannya? Walaupun dia sungkan sama saya, siap katanya, dalam hatinya, kampret. Hai. Kalau kita memanggil namanya, maka yang dirasakan adalah, aku kok ada di hatinya Bapak itu ya. Aku kok tersimpan di hatinya ibu itu ya. Dia kok tahu nama saya ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Allah, mencatat dengan detail nama-nama dari suku-suku ini. Mengapa demikian? Saya melihat ternyata semua nama-nama ini, orang-orang ini adalah orang yang unik, orang-orang yang ada di dalam hatinya Tuhan. Dia mencintai, orang-orang ini berharga dan perlu diingat. Tadi kami di mobil ngobrol-ngobrol juga dengan senior Grace. Dia cerita, saya sebenarnya ingin ngomong duluan, tapi dia ngomong duluan, enggak apa-apa sudah. Berarti kami sinyalnya sama, servernya. Dia ngomong, saya susah Pak menghafal nama-nama remaja-remaja ini. Gitu. Dalam hatiku, kok sama kita Grace? Saya 2 minggu lalu sedih di pojok-pojok situ, di ruangan situ. Kalian kan enggak nyalam saya kan 2 minggu lalu. Sedih hati saya anggap itu wajar. Kenapa? Karena saya pun enggak bisa mengenal nama-nama kalian. Sama semua dari ubun-ubunnya itu, mirip. Kalau yang dulu, saya hafal yang 15 orang senior itu, ingat nama-namanya. Dan setiap kali saya menyapa mereka, saya panggil dengan namanya, mereka senang, beda wajahnya. Ketika kita bersalaman, saya tidak mengenal nama kalian, kalian tidak mengenal saya, maka apa yang terjadi? Ya hanya salaman yang biasa. Saya sedih di pojok situ, saya bersaksi di jemaat ibadah doa. Saya sedih sekali, mengapa? Karena saya tidak bisa mengenal nama saudara dengan baik. Kalau dulu yang senior itu ada namanya di sini. Name tag ya. Ada namanya, kalau saya lupa saya bisa lihat. Tetapi Allah kita mengingat nama kita satu persatu. Sampai saya minta kepada jemaat yang mengerti IT, minta tolong supaya difoto anak-anak ini, kasih namanya di bawah. Supaya saya bisa lihat, saya bisa doakan satu persatu. Karena apa? Kalian sudah terlibat dengan hidup kami. Sidang jemaat itu bagaimanapun sudah terlibat dengan hidup seorang pendeta, seorang gembala, terlibat dengan Allah. Maka tidak bisa dipungkiri, ini bukan hanya hubungan antara jemaat dan pendeta, tetapi ini berbicara tentang bagaimana kita disatukan oleh kasih Tuhan. Amin. Ngapain Tuhan membuat kitab bilangan penuh dengan nama-nama seperti ini? Susah sekali menghafalnya. Tampaknya ini bukan firman Tuhan. Ngapain ada ini? Saudara, saya tegaskan, bukan. Allah kenal betul siapa itu Nathanael bin Zuar. Allah tahu benar siapa itu Gamaliel bin Pedazur. Dia tahu persis, dia mencatat. Mengapa? Dari 603-550 orang yang dihitung itu tidak terlalu banyak di dalam hatinya Tuhan. Saudara terlalu longgar masuk di dalam hatinya. Tidak ada yang terlalu penuh di dalam pikiran dan hati Allah. Kita selalu muat dan ada di dalam hatinya. Amin. Tidak ada yang mencintai kita di dunia ini melebihi cintanya Allah kepada kita. Orang tua, saya kemarin sambil ketawa sama istri saya. Kalau saudara lihat balon-balon ini, kemarin itu anak saya yang paling cantik si Sidoarjo itu tadi yang nyanyi di sini, itu ulang tahun.
yang ke-17. Saya sampai di rumah tadi malam setelah lelah, saya ketawa sama istri. Kenapa Papa ketawa? Saya bilang, bagaimana kalau anak kita 6? Loh iya, bagaimana kalau anak kita 6? Wong 2 saja, sekali seumur hidup juga 17, sweet 17 itu kan. Iya kan, enggak tiap tahun kan. Itu aja rasanya apa? Pegel. Apanya Pak yang pegel? Dompetnya. Iya saudara. 2 saja itu penuh di hati kita, memenuhi hati kita. Kalau ditambah lagi yang lain, rasanya sudah harus pakai handphone menyimpan memorinya. Di sini sudah tidak cukup. Untuk mengingat mendoakan jemaat itu istri saya di handphonenya itu sudah ada alarmnya. Jam 3 mendoakan Yoel, mendoakan jemaat. Jam 5 mendoakan. Nanti alarmnya bunyi-bunyi. Kenapa? Kita harus jujur. Saudara tidak muat di hati kami. Saudara tidak cukup memenuhi pikiran. Kenapa? Karena kami juga masih mikiri A, B, C, D, mikiri makan, mikiri minum, mikiri keluarga, mikiri ini. Tidak cukup. Perlu bantuan untuk bisa mengingat, untuk bisa mendoakan, untuk bisa memikirkan. Tetapi Allah tidak pernah kekurangan memori. Dia tidak pernah kekurangan tenaga. Dia selalu cukup dan selalu cukup. Hati dan pikirannya selalu terbuka dan penuh 100%. Setiap orang itu penuh di hatinya. Pak Yipta 100% penuh. Mikel 100% penuh. Hebat sekali dia punya kehidupan. Allah kita itu luar biasa, omniscient, maha kuasa. Jadi dia bisa mencintai satu orang 100% dan dia bisa mencintai orang lain 100% juga. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu, nama kita satu persatu ditulis oleh Allah di dalam kitab kehidupan. Amin saudara. Lagu yang kemarin itu, di doa ibuku namaku disebut karena baiknya kau sama ibumu. Betul? Kalau kau bandel diingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, yang diingat siapa? Suaminya yang sudah meninggal itu. Kalau sudah meninggal suaminya, langsung diingat. Langsung besok dia pergi ke kuburannya, dia bawa bunga. Bapak, bawalah aku ikut. Betul ya? Oma-oma, mbah-mbah ya gitu ya. Anak kita bandel, suami kita sudah meninggal, apa yang kita lakukan? Ke kuburan. Datang apa? Bapak, mengapa kamu yang mendahului aku? Aku gak sanggup menahan beban ini. Iya kan? Kalau ibu kita, nama kita disebut, ya kalau kita manis-manis. Kalau kamu sudah bekerja, kau kirim dia uang. Namamu disebut. 3 kali sehari kayak makan itu. Disebut. Tapi coba kalau gue bandel. Kalau kita nakal, gak akan disebut. Menyesal aku punya anak seperti kau. Coba. Tapi Tuhan tidak. Dia menuliskan dengan baik, dia mencatat nama-namanya. Siapakah nama-nama dari orang-orang ini? Kita lihat. Pada ayat yang dimulai dari ayat yang ke-5, tolong Kak Nelson baca. Siapa nama yang disebutnya? Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Iya. Dari suku Ruben. Terima kasih. Siapa saudara? Ruben. Bapaknya kaum Ruben. Itu dicatat namanya. Dicatat oleh Tuhan namanya dengan bagus. Pertanyaannya, siapa Ruben? Siapakah Ruben yang namanya dicatat dan didokumentasikan sampai hari ini, sampai di tangan saudara? Ada seorang tokoh di Alkitab yang bernama Ruben.
Saya mau kasih tahu saudara, Ruben adalah orang yang melakukan dosa, bahkan dosa yang tidak ditemukan pada orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Mengapa? Dia selingkuh sama istri papanya, gundiknya. Kita baca Kejadian pasal 35 ayat yang ke-22. Kejadian pasal 35 ayat yang ke-22. Ketika Israel diam di negeri ini, Yakub diam di negeri ini terus. terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya. Saudara, perhatikan baik-baik, baca nats ini sudah benar. Ketika Yakub bapaknya si Ruben, Israel namanya diganti Tuhan namanya, diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai, nanti anak-anak remaja ini bingung, apa salahnya kalau tidur Pak? Polos sekali kalian. Itu bukan tidur biasa deh. Nakal orang itu. Sudah paham ya? Bisa terjadi Ruben bisa selingkuh dengan istri bapaknya. Aduh, di seluruh dunia sangat jarang kita mendengar dosa semacam ini. Sangat sulit kita menemukan dosa semacam ini. Tetapi ini sudah terjadi. Ruben bukan hanya mengkhianati bapaknya sendiri, tetapi Ruben juga mengkhianati saudara-saudaranya yang lain yang melahirkan anak-anak Yakub dari Bilha itu. Dia berkhianat kepada Tuhan. Dia berkhianat kepada ayahnya yang menghidupi dia. Berkhianat kepada ibunya yang menghidupi dia. Berkhianat kepada saudara-saudara khususnya yang dilahirkan oleh Bilha, gundik dari Yakub itu. Inilah dosa yang paling keji, pengkhianatan yang luar biasa terjadi pada waktu itu. Tetapi Tuhan catat nama Ruben. Ruben tetap harus masuk tanah Kanaan. Ruben ada di dalam hatiku, di dalam pikiranku, di dalam setiap hari-hari, di dalam hari yang bisa dihitung oleh Allah. Nama Ruben sampai hari ini tidak pernah dihapus dari kitab kehidupan ini. Ini adalah satu pertanda bagi kita saudara, bahwa tidak ada yang terlalu sempit di dalam hati Tuhan. Dia sadar benar, Stephen Manurung masa lalunya kelam. Dia sadar benar, istri saya masa lalunya gelap. Dia sadar benar masa lalu kita. Seperti saudara di sini yang baru datang di sini, belum pernah mengenal Tuhan. Dia tahu benar, dunia kalian gelap. Dunia kalian hitam, dunia kita kelam. Tetapi Allah tetap ngotot mengatakan kepada Musa, catat nama nenek moyangmu itu yang bernama Ruben. Untuk apa? Menjadi wakilmu. Untuk apa? Menjadi wakilku. Gak bahaya tak Tuhan? Nantilah, orang ini kan sudah berdosa di zaman dahulu, dosanya parah. Gak bahaya tak? Emang kamu siapa? Ini perhatikan baik-baik. Emang kita siapa? Menolak dan membuang orang yang jatuh dalam dosa. Siapa kita? Allah sendiri mencatat nama mereka. Kalau kita, kalau pendeta seperti saya, delete, hapus saja dari data jemaat, hapus. Ada istilahnya itu, bikin malu, jadi aib bagi jemaat, jadi aib bagi rumah tangga. Nanti keluar di Jawa Pos, dulu pernah terjadi di Jawa Pos, satu halaman penuh ditulis, saya tidak, mulai saat ini saya tidak mengakui lagi si ini sebagai anak. Bayangkan saudara, karena bikin malu keluarga katanya. Tapi Tuhan menerima kita. Tuhan menerima Ruben. Dia mencatat namanya. Kenapa? Karena Ruben berharga
di mata Tuhan. Siapa kita, saudara? Jangan sampai kita yang mendengarkan firman ini berkata, aku lebih baik dari Ruben. Aku tidak pernah berdosa seperti itu. Aku sayang sama ibuku, aku sayang sama ibu tiriku, aku sayang sama papa tiriku, aku tidak pernah berbuat salah, aku baik-baik saja, aku orang yang benar. Jangan, saudara. Karena pencatatan Allah, saya ulangi, pencatatan Allah dalam kitab bilangan ini tidak dicatat berdasarkan engkau baik atau tidak baik. Tetapi apa? Dicatat berdasarkan kasih karunia-Nya. Tuhan katakan, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Namanya manusia itu tidak pernah memilih Tuhan, saudara. Hari Minggu kayak gini, kita nggak suka ke gereja. Betul? Kita nggak suka ke gereja. Kalau kita datang ke gereja pun kita tidur. Betul nggak? Itu kita manusia. Mana ada manusia mencari Tuhan omong kosong. Nggak mungkin manusia itu mencari Tuhan. Nggak ada itu. Kita itu maunya apa? Cari jodoh. Apa lagi? Cari harta. Apa lagi? Cari masalah. Jadi tidak ada seorang pun yang baik. Kalau nama saya dan nama saudara dicatat dan ada di dalam hatinya Tuhan, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Siapa lagi namanya yang dicatat setelah Ruben? Ada Yehuda. Siapa Yehuda? Kita baca siapa Yehuda. Dari suku Yehuda. Iya, terima kasih. Kejadian pasal yang ke-38. Dari suku Yehuda. Siapa Yehuda? Kejadian pasal 38. Kejadian pasal 38. Bisa bacakan judulnya? Yehuda dan Tamar. Yehuda dan Tamar. Kita tidak perlu baca ya. Yehuda ini adalah anaknya Yakub. Tamar itu adalah menantunya. Apa yang terjadi, Pak Stephen? Yehuda ini selingkuh sama Kalau abangnya si Ruben selingkuh sama istri, dulu itu istri dari bapaknya. Kalau Yehuda selingkuh sama menantunya. Wes, ini adalah keluarga selingkuh. Semua keluarga selingkuhan ini keluarga. Saudara paham? Kita tidak perlu baca, memalukan kalau kita baca sebenarnya. Tapi bisa jadi pelajaran. Kalau yang ini banyak terjadi di dunia, di Indonesia banyak. Mertua-mertua main sama menantu. Wah, hati-hati ya yang sudah punya menantu ya. Bahaya. Apalagi di suku-suku tertentu masih ada itu. Kalau anaknya mau menikah, kepala suku atau orang tuanya apa? Dia bilang apa? Dites dulu. Suci atau tidak laki-laki atau perempuan ini, katanya. Dites. Yehuda ini bukan ngetes. Ternyata Yehuda ini, karena apa? Si Tamar ini tidak terima perlakuan dari mertuanya. Akhirnya dia menyamar jadi pelacur. Baru ketahuan, ternyata Yehuda ini suka melacur. Dulu pelacur itu ketahuan langsung dari pakaiannya. Ketahuan langsung. Jadi ketahuan dengan berpakaian itu seragam mereka, dress code. Ada dress code pelacuran dulu. Dulu di zaman dulu. Jadi si Yehuda ini ternyata suka melacur. Begitu dia lihat ada pelacur. Piro. Loh, iya benar. Ya udah satu ekor domba atau kambing saya lupa. Tapi karena Yehuda tidak bawa domba, dia kasih tongkatnya. Ini tongkatku sebagai jaminan, besok tak bayar. Jadi boleh kredit dulu pelacuran itu. Nyicil dulu boleh. Seram gak saudara? Dan itulah Yehuda. Tetapi nama Yehuda dicatat oleh Tuhan. Masih banyak lagi dosa-dosa yang dicatat di dalam Alkitab. Termasuk 10 saudara-saudara dari
Yusuf dan Benyamin ini menjual Yusuf. Tetapi nama-nama mereka dicatat dengan bagus, begitu indah saudara, dicatat dan dicatat. Ini menunjukkan betapa besarnya anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup bangsa Israel dan kita sekalian. Jadi omong kosong itu saudara. Kalau kita mengatakan kita masuk surga pakai ditimbang, omong kosong. Tidak akan pernah orang masuk surga kalau pakai timbangan. Tidak akan pernah. Apa yang ditimbang Pak? Perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Gak akan pernah saudara masuk surga kalau ditimbang. Kenapa? Pasti perbuatan dosanya paling masih gak percaya? Saya kasih tahu dosa kalian yang kalian gak sadari. Bahkan belum jadi orang seperti ini, anak-anak muda lahir, saudara sudah berbuat dosa. Saudara dihamili. Saudara dikandung oleh mama kalian berapa bulan? 9 bulan. Apa yang kalian lakukan kepada mama kalian? Bagus, kamu masuk surga ya karena sadar. Ketika kita menendang mama kita bilang apa? Puji Tuhan. Enggak, dia bilang apa? Ai dulu baru, nah kamu belum lahir aja udah kasar gini ya. Kalian kira enak ditendang, perut mama itu ditendang enak? Sini tak tendang. Sakit saudara, mana ada. Saya tanya, menyakiti orang lain dosa atau tidak? Dosa. Berarti kamu sebelum tahu yang baik dan yang jahat pun sudah berbuat dosa. Begitu kamu dilahirkan, sudah dicek, sudah diperiksa oleh ilmu pengetahuan. Bayi itu tidak semua murni menangis itu karena dia kebutuhannya. Ada yang pura-pura, sudah dicek, sudah dites, ternyata betul. Makin kita bilang, sayang cup, tambah, digas. Padahal sambil lagi, udah datang belum ya? Itu sudah dites, ternyata banyak bayi-bayi itu yang pura-pura itu sama dengan bohong. Dosa atau tidak? Dosa loh. Berikutnya masih kurang. Saya pengen supaya jangan sampai ada seorang pun di sini yang berkata aku orang benar. Aku sudah ke gereja, di gereja kamu entah ngapain. Ketika kamu disuapi orang tua makan gitu, dikasih makan, kamu main-main kan, buang-buang berkat, dosa enggak? Dosa. Sudah berapa dosamu? Perbuatan baikmu enggak ada dari tadi. Enggak ada kan? Apalagi sudah remaja kayak gini, berapa kali kamu ngambil uang mamamu dari dompet? Ayo jujur kamu. Ayo, berapa kali kamu WA bapamu beli pulsa padahal beli ST? Ayo, coba jujur. Berapa kali kamu bilang sama cewek atau cowok I love you padahal di belakang kau bikin gini? Nggak bener. Itulah kita. Kita manusia tidak ada seorang pun yang baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena salib, karena pengorbanan Kristus Yesus. Satu-satunya yang membuat kita diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita rohani, bukan. Lalu ngapain kita ke gereja Pak Pendeta? Kita datang ke gereja seperti hari ini sebagai wujud ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Amin. Jangan pernah berpikir datang ke gereja untuk masuk surga. Salah. Saya ulangi, perbaiki cara berpikir kita. Jangan pernah berpikir datang ke gereja untuk masuk surga. Kita datang ke gereja karena kita sudah ditangkap oleh Tuhan dari luar sana. Diselamatkan oleh Tuhan di luar sana. Lalu kita datang di sini mengucap syukur. Maka tidak mungkin orang datang di gereja itu main-main. Orang yang acu tak acu di gereja, orang yang acu tak acu waktu ibadah adalah orang yang merasa dirinya benar. Orang yang merasa dirinya layak dilayani Tuhan.
Makanya marah dia itu. Kalau musiknya salah dikit dia itu marah. Gak maksimal pelayanan di gereja ini. Gak kayak Indomaret. Karena di Indomaret ada tulisannya apa? Pelanggan adalah raja. Kalau di gereja kita ngapain sebenarnya? Pelanggan. Di gereja itu ngapain? Saudara tahu arti kata menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan itu gini. Tuhan, aku ini orang berdosa Tuhan. Aku datang menyembah Engkau Tuhan. Aku datang beribadah kepadamu Tuhan. Itulah arti kata proskuneo. Itulah arti kata beribadah. Gak ada orang datang beribadah itu sok-sokan, merasa hebat, merasa mampu. Gak ada. Beribadah itu terlungkup saudara. Cuma karena sudah modern, gak cukup kalau gereja dipakai terlungkup semua. Tapi arti kata ibadah itu adalah terlungkup. Gak ada yang boleh berani menegadah kepada Tuhan, gak boleh. Mati. Karena Allah kudus. Tapi mengapa nama kita dicatat? Sekali lagi. Karena kasih karena kasih karunia. Oh bersyukur berterima kasih kepada korban Kristus. Kenapa? Karena itulah yang melayakkan kita. Saudara tadi berdiri mengangkat tangan menyebut Bapa, Aba, Tuhan, Allahku, kusembah Engkau. Kita berani. Mengapa boleh sekarang Pak Pendeta? Mengapa kita sekarang boleh mengangkat tangan? Kita boleh duduk, berdiri, menyembah Tuhan. Mengapa? Ini. Karena salib ini telah mempertemukan antara Allah dan manusia sesama. Kepada Allah damai, kepada sesama damai. Kalau tidak bisa saudara. Itu yang lama. Ibadah yang lama harus seperti di situ. Terlungkup. Semua harus tertunduk semuanya. Tetapi terima kasih kepada korban Kristus. Tapi bukan berarti setelah kita sudah menerima korban Kristus, yang terlungkup tadi sudah dirubah, sekarang kita dengan bebas, merdeka, memuji-muji Tuhan. Lalu kita tidak hormat. Jangan saudara. Saya pendeta ngomong begini karena saya ingin saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Sudah pakai waktu 1-2 jam ke gereja. Pulang gak dapat apa-apa. Hidupnya gak dirubah. Si Joko yang lama tetap Joko yang lama. Si Wati yang lama tetap pulang. Di awal Oktober tetap Wati yang sama. Jinah ya jinah, dosa ya dosa, bohong ya bohong. Kenapa saudara? Tidak terjadi perubahan. Ruben dan Yehuda datang menangis dan berteriak kepada Tuhan, kepada papanya. Papa ampunilah dosa-dosaku. Kenapa? Waktunya Yakub harus memberkati semua anak-anaknya. Waktu diberkati kena ke Ruben, dia bilang, Ruben, kamu telah menggagahi keagungan papamu. Maka kamu beginilah nanti keturunan begini, nangis. Papa, ampunilah segala dosa kesalahanku. Yehuda juga sama. Yehuda, engkau telah begini, tetapi engkau kuangkat menjadi begini. Papa, ampuni, terima kasih, aku masih dianggap anak. Aku masih diterima, bahkan aku masih diberkati. Terima kasih kepada Tuhan. Tidak pantas saudara saya pakai jas di sini. Tidak pantas saya menggunakan mimbar ini. Tidak pantas saya berkhutbah menyampaikan firman yang kudus dan suci ini. Karena saya orang yang sangat berdosa. Saudara tahu sedikit saja itu tentang saya. Kalau saudara ada yang tahu tentang masa lalu saya, itu sedikit saudara. Itu sedikit. Catatan tentang hidup saya ada di memorinya Allah. Kalau mau diputar suatu saat nanti ditunjukin ke kalian, saya tahu kalian tidak akan menghakimi saya. Oh pendeta saya ternyata enggak. Pasti saudara bilang terpujilah Tuhan yang telah mengampuni Bapak Pendeta dan sudah mengampuni saya. Amin saudara. Sekarang lihatlah, kalau kamu pulang ke keluargamu, tolong lihatlah orang yang berdosa itu. Jangan kamu rendahkan.
karena kamu lebih berdosa. Amin. Ini sikap yang baik. Kalau istri, kalau ini pasangan pernikahan, kalau istri kita lihat ada kekurangan, beda setelah kita tadi telungkup di hadapan Allah, setelah datang beribadah ke gereja, sekarang harus melihat istri yang penuh dengan dosa dan kesalahan itu, kita harus bilang begini, dosaku lebih besar. Tuhan, kalau engkau sudah menolong aku dan tidak berbuat dosa lagi, tolong istriku. Beda caranya saudara. Kalau kita datang dengan sikap menghakimi, maka apa yang kita lakukan? Talak 3 kau ya, gak berubah-berubah kau. Padahal kita yang gak berubah. Pendeta juga kepada istri saya kasih tahu juga, jemaat, ya begitu. Sampai mati kita, nasihati, berdosa lagi, ya nasihati lagi. Berdosa lagi, nasihati lagi. Tidak ada kata delete, amin saudara. Tidak ada kata hapus. Tidak ada kata berhenti untuk mendoakan saudara. Kenapa? Karena itulah hatinya Tuhan. Dia catat dengan baik. Dia tulis begitu detail nama-nama itu. Dia tidak malu disebut sebagai Allahnya Yehuda. Kalau saudara anak-anak muda tahu LOJ, tahu? Kelompok pujian Kristen, GPCC, Mawar Saron, ada lagi LOJ, apa itu? Lion of Judah. Lion of Judah, Yehuda ini maksudnya. Siapa dia? Dari garis keturunan Yehuda inilah nanti si Tamar yang berdosa dengan mertuanya itu lahir Yesus. Saya kasih tahu. Dari orang yang disebut orang paling berdosa, jijik, masa ada menantu selingkuh, berbuat zina, masa ada Yehuda melacur hidupnya. Tetapi apa saudara? Dari keturunan Yehuda dan Tamar inilah nanti turun terus. Lahirlah Yusuf, lahirlah Maria, lahirlah Yesus Kristus. Memang bukan dari rahimnya, bukan dari benih manusia ya. Tuhan tidak kompromi dengan dosa itu. Karena Roh Kudus langsung menitipkan bayi Yesus Kristus di dalam rahimnya. Jadi rahim tidak mengkontaminasi Yesus Kristus yang kudus. Tapi dipakai oleh Tuhan. Tidak apa-apa, Yehuda yang berbuat dosa, Tamar adalah seorang pelacur yang najis itu. Aku mau pakai dia. Aku mau pilih dia. Aku cinta dia. Aku sudah mengampuni dosanya. Ketika nanti saudara dan saya menerima perjamuan kudus ini, katakan kepada Tuhan sebelum menerimanya, memakan dan meminumnya, ampunilah dosa-dosaku Tuhan. Amin. Maka setelah itu, biar iblis datang menghakimi saudara. Apa kamu? Namamu siapa dek? Baru tadi kan? Gracia. Ketika nanti temanmu satu SMA, satu SMP, kasih tahu ke kamu, Gracia sok-sokan ke gereja. Aku tahu dulu itu Gracia itu. Cowoknya 4. Ini contoh ya. Gracia bilang apa? Cabut pisau. Tulis di Instagram. Konfirmasi, klarifikasi, dan somasi. Enggak. Gracia sekarang bilang begini. Yang kamu tahu itu sedikit. Masih ada banyak dosa-dosaku yang kamu tidak tahu. Itu bagus. Amin. Semua kasih jempol ke temannya, itu bagus. Iya. Semua kita adalah orang mantan-mantan pendosa, amin. Semua kita adalah mantan-mantan penjahat. Semua kita adalah mantan-mantan penghuni-penghuni neraka. Dan sekarang kita menjadi milik Tuhan. Maka saya rindu saudara, ketika kita menyadari ini, tolong sampaikan Injil ini kepada teman-temanmu. Saudara-saudaramu yang belum mengenal Kristus Yesus, bawa mereka, tarik mereka kepada Tuhan. Nama mereka ada di dalam hatinya Tuhan, tarik mereka, bawa mereka kepada Tuhan. Supaya mereka bisa menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Hari ini, berita yang indah, berita yang sangat baik.
disampaikan kepada saudara. Nama kita dicatat di dalam hatinya Tuhan. Kita akan menerima perjamuan kudus pada minggu pertama ini. Kita sama-sama tundukkan kepala, pemain musik, pelayan Tuhan bisa maju ke depan. Kita sama-sama mengakui segala dosa-dosa kita. Kita mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa, orang yang penuh dengan kekurangan. Tapi Tuhan sudah menyelamatkan kita. Maka kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum kami menerima perjamuan kudus mengawali bulan baru Oktober ini, tahirkanlah kami. Kami mengakui segala dosa-dosa kami. Kami orang yang penuh dengan kesalahan. Tidak ada seorang pun yang benar. Kalaupun kami berbuat benar tadi, itu karena Tuhan yang membenarkan kami. Dari diri kami tidak ada sumber kebenaran. Kebenaran yang kami lakukan hanyalah refleksi dari kebenaran-Mu. Maka hanya Engkaulah yang diagungkan. Ampunilah segala dosa kami. Layakkan kami menerima roti, anggur, tubuh dan darah-Mu. Kami mengingat pengorbanan. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak ku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku, Kau ada, dan kami ada di dalam-Mu. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib, Yesus penyelamat, katakan jemaat, ku sembah Kau, ku sembah Kau Rajaku, haleluya, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu terima kasih Tuhan. bagiku. Tak ku takut dan ragu, Tak ku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. nyatakan kebesaran-Mu, haleluya, Kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. perbuatan-Mu Perbuatan-Mu ajaib. Mari kita berdiri bersama-sama. Pelayan perjamuan suci bisa tampil ke depan. Penyelamat, kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Amin. Perbuatan-Mu Ajaib bagiku, Yesus kan ku nyatakan. Terima kasih Yesus telah menyelamatkan hidupku. Kan ku nyatakan, amin. ku saksikan di setiap nafasku.
Perbuatanmu ajaib bagiku. Perbuatanmu ajaib bagiku. Haleluya. Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku. Kita tahan, kita menyembah Tuhan setelah kita terima perjamuan kudus. Bapa, tahirkanlah hatiku. Ampunilah segala dosa-dosaku. Sucikanlah oleh kuasa darah. Mungkin kami tidak berzina, mungkin kami tidak berbohong, tapi kami telah sombong kepada Tuhan. Kami merasa sudah benar, kami merasa sudah suci, kami sombong. Kebenaran dan kesucian yang kami terima pun ternyata dari Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan telah mengampuni dosa sidang jemaat ini, sehingga kami membuka bulan Oktober ini menerima kembali peringatan akan korban-Mu di kayu salib. Itu yang membuat kami berharga. Itulah yang membuat nama kami bisa tercatat. Harusnya tidak mungkin, tapi karena darah-Mu menjadi tinta agung, menuliskan nama-nama kami ada di dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini dan menerima perjamuan kudus-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ku sembah Kau Raja, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan
kita menerima perjamuan kudus, semua orang bisa menerima korban Kristus. Semua yang mengakui Yesus telah mati baginya, engkau boleh mengingat, engkau boleh memakan dan minum dari perjamuan kudus. Sekali lagi, kan ku nyatakan, semua pelayan siapkan diri. Kan ku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sarangmu ku saksikan di setiap Terima kasih Tuhan. Angkat roti di tangan kananmu jemaat Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Watamu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Haleluya. Apakah engkau sadar bahwa dosamu sudah diampuni oleh Tuhan? Puji Tuhan. Jawab dengan tegas. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Maka makanlah dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, tubuhmu telah dihancurkan bagi kami, bagai roti yang diremukkan dan telah menyatu dengan tubuh kami. Maka tubuh kami akan kami pakai bukan untuk melakukan dosa lagi. Kami akan pakai tubuh kami memuliakan Engkau ya Allah. Terima kasih, angkat cawan di tangan kanan kita. Darahnya yang suci, darahnya yang kudus telah menebus segala dosa-dosa kita. Sekarang engkau manusia baru. Sekarang engkau menjadi milik Tuhan. Namamu ada di dalam hatinya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dengan imanmu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, kita angkat tangan. Mari sembahlah Tuhan. Proskuneo, menyembah kepada Tuhan. Syukur kami naikkan, Engkau baik, sangat baik. Oh, terima kasih Tuhan. Mari semua yang bernapas, semua yang telah ditebus oleh darah Yesus, bersyukur, bersyukur. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami diampuni, kami disucikan. Terima kasih. Oh, kami najis, kami kotor, kami penuh dengan dosa, telah disucikan oleh darah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi Engkaulah segala pujian, segala hormat dan syukur. Setelah kami pulang dari gereja ini, kami bukan manusia yang lama lagi. Kami telah diperbaharui oleh Tuhan. Dosa-dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan. Kami mau gunakan waktu-waktu yang tersisa ke depan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Roh Kudus sudah mendengar doa kami. Tolonglah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin ya. Baiklah, kita bisa memahami dan menerima firman Tuhan menjadi iman dalam hidup kita. Kita akan memberi persembahan yang kedua untuk kas gereja kita. Kita akan nyanyi satu pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Sabtu hari Sabtu kita ada pendalaman Alkitab di tempat ini. Kemudian kita akan masuk ibadah hari Minggu pada hari seperti ini jam 8 pagi ibadah umum dan sekolah minggu jam 10. Revisi hari Sabtu tidak ada PA di tempat ini tapi youth ya, ibadah youth biasa. Jadi hari Sabtu tidak ada PA, kita akan ada PA minggu mendatang. Kemudian ada pengumuman yang perlu kami sampaikan bahwa di bulan Oktober ini gereja kita akan membuka katekisasi bagi sidang jemaat Tuhan yang mau mengadakan baptisan air ya. Jadi dibuka kesempatan bagi siapapun Bapak Ibu Saudara yang mau dibaptis air, baptisan selam maksudnya ya. Silahkan mengisi formulir, nanti minta kepada Pak Penatua, ada formulir yang harus Anda isi, mendaftarkannya. Nanti kita akan dari beberapa orang yang sudah terdaftar, kita akan mengadakan waktu pertemuan untuk katekisasi atau pembekalan tentang baptisan air, sehingga pada waktu yang ditentukan gereja nanti kita akan ada liturgi baptisan air. Nanti formulirnya bisa diterima pada Bapak Penatua Pendeta Muda Gunadi. Jika ada yang belum mengerti apa itu baptisan air, boleh juga nanya-nanya kepada siapa Anda bertanya, saya boleh, Bapak Gembala boleh, Penatua boleh ya. Jadi ini kesempatan yang akan kita buka bersama, silahkan ada formulir yang harus ada isi. Kemudian kembali kami mengingatkan kembali untuk hari Natal, untuk Natal ya. Kita akan mengadakan perayaan Natal di tempat ini, perayaan Natal bersama tanggal 15 Desember mendatang. Ya, sampai saat ini persembahan-persembahan yang sudah masuk kepada kita, puji Tuhan sudah hampir 50% ya, 50% sudah masuk. 50? Oh ya, kalau diuangkan sekitar 9 juta sekian. Jadi sudah lebih dari 50% ya, udah 60 sekian. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu dong. Ya, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Ayo yang masih mau berkorban, yang digerakkan Tuhan, jangan ditahan-tahan ya. Ya, karena ada kesempatan yang akan tutup nanti tanggal 15 Desember ya, udah ditutup, persembahan Natal sudah ditutup ya. Silakan bisa melalui kris yang di belakang kris saudara, bisa melalui kantong kolektor, bisa langsung kepada Ibu Bendahara kita. Ini kesempatan dibuka. Dan untuk pembicaranya sudah kami hubungi ya. Doakan nanti setelah yakin beliau minta waktu karena mengatur jadwal beliau apakah tabrakan atau enggak. Jadi kita sudah menghubungi pembicara dan puji Tuhan kita akan diberkati dengan pembicara siapapun dia ya. Tetapi doakan nanti minggu kedua mungkin ya kami akan sudah share siapakah nama beliau, kok misteri guest ya. Jadi ya memang itu ada beberapa nama yang kami doakan dan sudah ada beberapa yang terseleksi sendiri oleh Tuhan dan ini yang kemudian sudah kita hubungi. Jadi Bapak Ibu Saudara masih dibuka kesempatan untuk persembahan natura. Natura itu maksudnya bukan bentuk uang ya, bisa bentuk keperluan yang dibutuhkan untuk Natal ya, silahkan gitu ya. Masih dibuka, ada keperluan banyak, nanti bisa menghubungi tim bendahara juga mengerti apa kebutuhan-kebutuhan untuk Natal kita. Dan untuk dress code Natal kita sudah disampaikan kemarin itu earth tone ya. Bisa ditampilkan earth tone itu ya, coklat bisa, hijau bisa, tapi no batik. Ya, tidak ada batik maksudnya. Jadi warna-warna yang membumi, warna-warna yang ada di bumi gitulah ya. Itu disesuaikan aja. Jadi warna itu banyak, jadi sehingga bisa mungkin nggak kewalahan kita untuk mengaturnya. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin yang punya rezeki silakan bisa menjahit, silakan juga, tidak dilarang untuk kesempatan.
hubungi aja Kak Christine. Ya jangan hubungi saya karena untuk itu saya serahkan kepada dia ya. Jadi hubungi dia mau melayani apa, saya terbeban di mana karena masih beberapa yang belum ya, belum terpenuhi untuk driver, antar jemput belum kayaknya ya. Untuk beberapa yang belum silakan hubungi Kak Christine. Kak Christine akan mengatur dan menjadwalkan pelatihan atau bagaimana pembekalannya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan doa syafaat. Silakan Pak Pendeta Muda. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur bagimu ya Tuhan, atas segala kemurahan Tuhan bagi kami yang terus menerus Engkau limpahkan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah diberkati oleh firman-Mu dan juga kami telah menikmati korban-Mu Bapa. Tuhan, semakin melimpahlah kasih Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Dan juga di siang hari ini Tuhan, sebelum kami datang memohon kepadamu, kuduskan layakkan kami untuk layak memanggil dan mohon kepada Engkau ya Bapa. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala, Tuhan mengasihi hamba-Mu, Tuhan berkati hamba-Mu Bapa. Dalam pelayanannya Tuhan yang menolong, yang buat berhasil Bapa, dan juga dalam mengembalakan sidang jemaat-Mu, semakin melimpahlah kasih Tuhan dalam hidup mereka Bapa. Untuk membawa umat-Mu, membawa sidang jemaat-Mu semakin mengasihi Tuhan, setia mengikut Engkau ya Bapa. Berkati juga kedua putrinya Tuhan. Tuhan juga menolong dalam sekolah mereka, studi mereka. Tuhan berikan hikmat-Mu, takut akan Tuhan menyertai kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapa. Kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu Tuhan. Kau mengasihi umat-Mu, Kau mencintai umat-Mu Bapa. Tidak ada satupun yang terlewat oleh karena cinta-Mu Tuhan. Kau menolong mereka yang mungkin ada yang bekerja Tuhan, yang membuat berhasil apa yang mereka kerjakan Bapa. Yang berusaha Tuhan juga membuat berhasil Tuhan. Dan juga mungkin ada di antara umat-Mu yang mengalami pergumulan Tuhan, berilah mereka kekuatan Bapa. Firman Tuhan yang mereka dengar itu mereka semakin kuat dalam menjalani pergumulan yang dialami Bapa. Kuatkan dan teguhkanlah hati mereka Bapa. Tuntunlah umat-Mu semakin setia mengikut Engkau Bapa. Biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Dan juga mungkin ada di antara umat-Mu yang mencari pekerjaan Bapa. Tuhan, Engkau mempertemukan pekerjaan yang terbaik buat umat-Mu Tuhan. Engkau yang menolong Bapa. Berikan hikmat-Mu dalam mencari pekerjaan Bapa. Terpujilah Tuhan. Dan juga yang masih sekolah, kuliah, Tuhan menolong sidang jemaat yang masih sekolah dan kuliah Bapa. Hikmat-Mu menyertai mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat para pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih Bapak, Engkau memilih para pelayan Tuhan di tempat ini Bapak. Tuhan, limpahkan kasih Tuhan, limpahkan takut akan Tuhan. Semakin melimpahlah kasih Tuhan dalam hidup mereka. Dan talenta-talenta yang dimiliki Tuhan, dengan penuh rasa takut akan Tuhan, persembahkan kepada Bapak segala talenta-talenta yang dimiliki oleh para pelayan Tuhan Bapak. Biarlah lewat para pelayan Tuhan ini Tuhan, dalam melayani di tempat ini, umat-Mu sidang jemaat-Mu diberkati lewat pelayanannya Bapa. Hamba serahkan seluruh para pelayan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni kami jikalau Engkau melihat di antara kami yang belum sungguh-sungguh, jikalau Engkau melihat kami belum sempurna, belum penuh hati Tuhan, ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat rencana Natal tanggal 15 Desember Bapa. Tuhan, Engkau telah menolong membentuk panitia. Ya Bapa, hanya kepada-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Acara Natal ke dalam tangan-Mu Bapa. Yang juga mungkin dalam saat ini dalam penentuan juga untuk membicara Bapa. Tuhan, Engkau memilih siapapun yang Tuhan percayakan Bapa. Biar siapkanlah firman-Mu Tuhan untuk memberkati umat-Mu. Persiapkanlah firman-Mu untuk membawa umat-Mu semakin setia dalam mengikut Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala kebutuhan biaya yang dibutuhkan Tuhan,
Engkau Allah yang sumber berkat dari segalanya Bapa, yang sanggup memberkati, yang sanggup menolong Bapa, hingga pada hari tanggal 15 semuanya cukup oleh karena kemurahan Tuhan Bapa. Biarlah Engkau memberkati Bapa, Kau gerakkan Tuhan, Kau berkat-berkat Tuhan akan melimpah di acara tanggal 15 Bapa. Terima kasih Tuhan, dan juga seluruh para panitia Bapa semakin bersatu memikirkan untuk acara ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapak, juga berdoa buat bangsa dan negara kami Bapak. Kau mencintai bangsa kami, Kau mengasihi bangsa kami Bapak. Tuhan, mulai dari presiden sampai jajarannya, Tuhan menolong mempersatukan hati pikiran mereka Bapak, untuk memimpin negeri kami semakin baik, semakin lebih sejahtera Bapak. Kedamaian, damai, sejahtera Allah menyertai bangsa kami Bapak. Dan juga dalam masa transisi kepemimpinan dari Presiden Pak Jokowi kepada Presiden terpilih Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati Bapak, sehingga transisi berjalan dengan baik Bapak. Hamba serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, termulia Engkau Bapak. Sidang jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa seperti yang Yesus ajarkan. Dan mari kita berdoa. Sebelum berdoa Bapa kami, ada permohonan doa untuk anak kita Gabriel Xavier Yosika, Gabriel Xavier Yui Yosike dalam keadaan sakit, Clarissa yang mau ujian besok. Bapak berkemurahan untuk anak kami Yosi dan Yui yang dalam keadaan sakit, jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak kami Clarissa yang mau ujian besok, kiranya Tuhan beri hikmat, kerja keras, kerja cerdas, berikan dia kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan telah mendengar doa kami, dan kami berdoa seperti yang Kau ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa yang mengasihi kita, di dalam Kristus Yesus yang berkorban dan menyelamatkan hidupmu, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, memampukan. Allah Tritunggal, Allah yang kudus, Dialah yang memberkati engkau sekalian, mulai hari ini lagi, besok, Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.